Halo anak-anak kelas 81, kelas 82, dan kelas 83. Perkenalkan, saya Ibu Francisca Nebaho yang membawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu senang kita bisa bertemu kembali meski hanya secara virtual, ya, secara virtual dengan melalui video pembelajaran ini. Tapi Ibu berharap kita bisa bekerja sama supaya hasil dari pembelajaran kita ini akhirnya baik, ya. Mohon kerjasamanya ya nak. Sebelum kita mulai materi kita, Ibu ingin memberitahu bahwa buku-buku apa saja yang kamu gunakan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, buku yang digunakan itu ada 3. Latihan, catatan, PR, ya. Latihan, catatan, PR. Semua ini kamu bungkus rapi atau kamu sampul rapi dengan menggunakan kalender yang bekas. Kalender yang bekas warna putihnya tunjukkan keluar. Itu ya nak ya. Jadi supaya rapi. Nah, catatanmu nanti kamu isi lewat PowerPoint yang akan Ibu bagikan ini. Kamu pindahkan saja, catat dengan rapi. Oke? Nah, kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama di semester ganjil, ya. Pertemuan pertama di semester ganjil, kita masuk ke materi teks berita. Teks berita. Adapun yang menjadi kompetensi dasar pada materi ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Itu dia kompetensi dasarnya. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Kita masuk ke teks berita. Berita ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita sering melihat berita. Berita yang sudah kamu lihat salah satunya ada di media cetak. Ya, ada di media cetak seperti ini. Media cetak itu koran, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Di zaman berkembang ini, berita bisa cepat melebar kemana-mana melalui media cetak seperti ini. Selain itu, media juga bisa disebarluaskan melalui media online, media sosial, media elektronik. Apa itu? Ya seperti ini dia, ini. Ada Facebook, Pet, YouTube, Google, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Itu namanya media sosial, ya. Jadi informasi atau berita bisa cepat meluas, melebar kemana-mana melalui media ini. Jadi kita sebagai penikmat berita atau pembaca berita, kita harus betul-betul kritis. Kita harus betul-betul kritis. Tidak cepat-cepat menangkap berita yang sudah melebar. Bisa jadi itu berita bersifat hoax. Ya. Itu bisa jadi beritanya bersifat hoax. Hoax itu dibuat oleh seseorang yang mempunyai kepentingan untuk merusak pikiran orang-orang yang membaca. Ya. Jadi dengan adanya berita-berita hoax ini sangat berbahaya. Ini bisa mengancam keutuhan suatu negara. Nah, untuk itu kita harus pandai-pandai, harus kritis dalam menyimak berita yang sudah tersaji, baik lewat media cetak maupun lewat media online atau media sosial. Nah, tetapi berita juga ada yang bersifat fakta.
Untuk membedakan antara hoaks dan fakta, disitulah dibutuhkan kekritisan kita sebagai pembaca untuk tidak serta-merta cepat-cepat menangkap berita yang sudah kita baca tadi. Ya. Kemudian kita masuk ke pengertian. Pengertian berita. Pengertian berita. Berita itu informasi. Berita itu artinya informasi. Ya, berita itu artinya informasi atau peristiwa yang sudah terjadi. Ya, sedangkan teks itu artinya tulisan. Jadi apa itu pengertian teks berita? Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi dan bersifat aktual. Ya, aktual ini artinya masih baru, masih hangat, masih marak dibicarakan oleh publik. Ya, contoh, kita tahu informasi yang marak, yang masih aktual akhir-akhir ini tentang PPKM. Ya. Peraturan pembatasan kegiatan masyarakat, ya, itu PPKM. Itulah dia berita yang masih dibahas akhir-akhir ini dan masih aktual. Itu contohnya. Ya. Jadi kalau udah terjadi beberapa puluh tahun lalu atau beberapa tahun lampau, itu tidak disebut lagi berita, ya nak. Yang disebut berita itu adalah peristiwa yang bersifat aktual. Aktual artinya masih baru, masih hangat. Oke? Nah, lalu apa itu unsur-unsur berita? Unsur-unsur berita itu ada 6. Yang pertama, apa? Yang kedua, di mana? Yang ketiga, kapan? Yang keempat, siapa? Yang kelima, mengapa? Yang keenam, bagaimana? Ya, inilah dia unsur-unsur berita. Dalam bahasa Inggrisnya, apa itu what, di mana where, kapan when, siapa who, mengapa why, bagaimana how. Itu adalah unsur-unsur sebuah berita. Nah, unsur-unsur berita ini yang dalam bentuk kata tanya dijabarkanlah dia dengan bentuk kalimat tanya. Seperti ini. Unsur what itu menanyakan apa peristiwa yang diinformasikan. Ya kan? Kemudian unsur where menanyakan di mana peristiwa itu terjadi. Unsur when menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Unsur who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Unsur why, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Unsur how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, unsur how, bagaimana peristiwa itu terjadi tadi. Nah, ini dia untuk yang terakhir. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan 5W tambah 1H. W-nya ini tadi what, where, who, when, why, how. Ya. Dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik Simba
Adik Simba ini sebagai akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya nak, jadi tadi sudah ibu sampaikan pengertian berita, unsur-unsur berita, dan unsur berita itu setelah dijabarkan dalam bentuk kalimat tanya. Itulah dia dulu materi dalam pertemuan pertama untuk mengenalkan kepada kamu mengenai materi teks berita. Oke, semoga apa yang ibu sampaikan ini dapat kamu mengerti. Nah, tadi di awal sudah ibu bilang, tugasmu itu kamu pindahkan dulu dari slide-slide tadi ke dalam buku catatanmu ya nak. Kasih tanggalnya supaya nampak tanggal berapa kamu ibu bagikan ini ke kamu. Tuliskan nanti di dalam buku catatanmu. Oke? Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat. Sampai jumpa.